Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UTV dimana Anda berada. Salam jumpa dari saya Tubagus Maulana Kusuma yang pada hari ini akan mendampingi Anda dalam acara literasi yang itu terkait dengan Joint Module Development Initiative. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, terutama tentang digital supply chain. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita selalu mengkonsumsi makanan di meja kita, kita tentunya terkadang lupa bahwa perjalanan makanan itu sampai ke meja kita itu membutuhkan waktu atau membutuhkan proses yang cukup panjang, yang tentunya dari lahan pertanian, kemudian sampai ke distribusi dan sampai di meja kita yang disebut dengan from land to table. Dan ini proses ini disebutkan dengan istilah rantai pasok atau supply chain. Nah, untuk membahas topik ini, tentunya sekarang kita sudah masuk dari era digital, di mana transformasi digital membawa supply chain ini juga masuk ke ranah digital. Dan saya kali ini bersama dengan para ahli di bidang digital supply chain, dan siaran ini juga ditayangkan melalui studio UTV yang ada di UG Technopark di Kabupaten Cianjur. Mari kita menyapa narasumber kita pada kesempatan ini, yaitu yang pertama saya ingin menyapa seorang narasumber yang sangat kompeten di bidang. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Yandra Arkeman, MN. Beliau adalah dosen di IPB University. Apa kabar, Prof. Yandra? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Pertama kali ke Technopark, Prof? Iya, pertama kali ya. Gitu. Baik. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan teknologi terbaru kita di bidang digital. Seperti itu sini, Prof. Baik. Narasumber yang kedua, beliau ini juga ahli di bidang supply chain, di bidang AI, dan juga tentunya di bidang big data, dan tentunya data mining ya, kalau saya baca profil beliau ya. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Taufik Jatna, MSI. Beliau adalah dosen di PB University. Apa kabar, Prof. Taufik? Alhamdulillah, baik, Pak Bambi. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Ya, kita jumpa lagi nih, Prof. Yeah. Prof Taufik sudah berapa kali ke Technopark ya, Prof? Yang kedua kali. Yang kedua kali ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan teknologi bersama nih, Prof ya. Terkait dengan tentunya bidang yang terkait. Dan yang ketiga adalah ini juga kolega saya dari Gunadarma, yaitu Bapak Dr. Renat Afinanta Tarigan. Apa kabar, Pak Afi? Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di sini bersama para profesor dari IPB University yang akan membahas, tentunya ini juga bidangnya Pak Afi nih ya. Ada kaitannya. Ada kaitannya dengan ada blockchain ya, yang kita bahas juga ya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan banyak topik menarik, Pak Pemirsa, bahwa bahasan pada kesempatan ini akan dibagi menjadi 3 segmen, yaitu nanti yang pertama nanti ada Pak Afinanta akan membawakan topik terkait dengan overview and application of digital technology in supply chain, lebih kepada overview secara keseluruhan bagaimana teknologi digital supply chain. Kemudian nanti yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Taufik Jatna akan lebih fokus kepada aplikasi IoT, application of IoT di digital supply chain ya. Dan yang nanti berikutnya ada Prof. Yandra menyampaikan materi terkait dengan role of blockchain ya, terkait dengan transparency di supply chain management. Baik, sebelum kita mulai nih, Prof. Taufik, Prof. Yandra, Pak Afi, kita ngobrol sejenak nih sebagai pengantar bagi pemirsa UTV ini. Kita kan sekarang masuk ke era digital nih, Prof ya, Pak Afi ya. Nah ini kira-kira mungkin pertanyaan pertama mungkin saya coba ke Prof. Taufik dulu ya. Prof, ini di modul ini kan kita ingin menyampaikan bagaimana perkembangan terkait dengan teknologi digital di bidang supply chain ya, Prof ya. Dan juga aspek-aspek yang mendukungnya gitu, Prof ya. Nah kira-kira mungkin bisa memberikan sedikit gambaran, Prof, kepada pemirsa nih. Selama 9 menit ke depan ini kita akan membicarakan apa saja, Prof, terkait dengan topik ini. Silakan, Prof ya. Ya, terima kasih Pak Bambi. Jadi pada rencana kami itu ada 4 sesi sebetulnya.
di mana kita sudah masuk pada sesi yang kedua setelah sebelumnya kita menyelesaikan bagaimana digital transformation itu dijalankan ya di dalam agroindustri secara umum, dan pada kesempatan ini kita sudah sampai pada apa dan bagaimana digital supply chain ya, secara lebih khusus lagi nanti itu kita lihat dari sisi sustainability-nya. Dan pada hari ini kita akan fokus bagaimana pemanfaatan dua teknologi utama itu IoT dan blockchain itu kita sorot itu secara lebih mendalam. Harapan kami nanti setelah selesai modul kedua ini, di modul ketiga nanti kita akan gali lebih teknis ya, lebih ke hal-hal yang sifatnya fundamental dari sisi teknologi, dan terakhir nanti pada modul keempat kita bisa dapat gambaran bagaimana rencana implementasi dan aspek-aspek yang menyangkut pada inovasi lanjut dari pengembangan teknologi dan transformasi digital ini di bidang agroindustri, dan ini nanti akan diharapkan ya betul-betul mensupport keberlanjutannya di tengah masyarakat kita. Begitu kira-kira. Berarti kuncinya sustainability ya Prof ya. Sustainability. Yang kita kejar betul. ya, gitu ya. Ya, betul. Dan dengan transformasi digitalnya di modul pertama sudah kita bahas ya Prof. Berarti ini langkah berikutnya setelah transformasi digital berarti tentunya kita mulai bicara lebih detail Prof ya. Yeah. Dengan bidang-bidang yang terkait dengan agroindustri, termasuk antara lain tadi ada IoT, blockchain ya Prof ya. Yeah. Dan juga AI di pertemuan minggu sebelumnya yang sudah kita bahas. Yeah. Gitu ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof Taufik, dan mungkin kita lanjut ke ini ya, materi terkait dengan overview terkait dengan digital supply chain ya. Dan mungkin supaya pemirsa ada gambaran secara menyeluruh kira-kira bagaimana sih terkait dengan digital supply chain ini secara overview ya, gambar nanti detailnya akan dibahas juga oleh Prof Taufik dan Prof Yandra, dan mungkin saya persilakan Pak Afinanta untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Bembi, Pak Tubagus Maulana. Kami di sini berempat akan membahas tentang ya pemanfaatan teknologi digital dalam rantai pasok itu kira-kira. Dan tadi sudah ada satu terms yang tadi dari from brand to table gitu ya. Bagaimana makanan diproduksi oleh para petani dan kemudian sampai ke meja kita. Dan tengah-tengah itu ada ada beberapa intermediaries yang harus dilakukan dalam proses penyampaian tersebut yang kemudian disebut dengan rantai pasok. Dan secara khusus dalam modul ini tentunya kita ingin bahwa para mahasiswa dan juga pemirsa UTV mengetahui, mengidentifikasi apa role dari IoT dan blockchain dan juga AI dan big data dalam supply chain modern, dan bagaimana impact-nya gitu ke dalam transparansi, efisiensi, dan sustainability. Nah, kita masuk dulu dengan permasalahan umum mungkin yang ada dalam rantai pasok di agroindustri. Karena ini rantai pasok agroindustri agak khusus ya di sini ya. Ada terjadi tertentu yang di mana ada kesenjangan waktu yang harus kita persempit, ada makanan yang harus kita jaga kualitasnya, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti permasalahan pertama adalah bagaimana kita memastikan kualitas produk. Ya, jadi safety and quality assurance dari produk tersebut. Jangan sampai makanan yang bahan makanan yang sudah dihasilkan oleh petani kemudian sampai ke meja kita dengan kualitas yang sangat menurun, kira-kira seperti itu. Dan menurut data mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Prof Taufik dan Prof Yandra, mungkin kemungkinan 30% dari terjadi food loss gitu selama rantai pasok tersebut. Nah, bagaimana digital supply chain ini kemudian menjadi solusi untuk menjaga kualitas produk dan memastikan keamanan dari produk makanan yang kita makan gitu setiap hari. Yang kedua adalah bagaimana digital supply chain ini kemudian menjaga ketahanan terhadap gangguan. Ada gangguan bencana alam, gangguan dari mungkin ada kejahatan gitu ya. Dan kalau sudah masuk ke digital nanti ada cybercrime gitu ya. Mungkin akan mengganggu jalannya rantai pasok tersebut. Dan yang ketiga itu adalah kesenjangan informasi dan kurangnya transparansi yang mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Prof Yandra, di mana ini antara petani, kemudian antara distributor, dan juga nanti sampai ke
konsumer ini masih ada informasi yang asimetri di sini. Mungkin petani kurang tahu nanti apa produk saya nanti kalau sudah dijual di di konsumer berapa harganya, misalnya seperti itu. Atau mungkin distributor kurang mengerti kira-kira berapa banyak atau berapa ton yang mungkin akan dihasilkan petani untuk satu buah pada bulan yang akan datang. Yang mungkin nanti mereka akan harus siap bagaimana rantai pasok yang harus mereka siapkan. Kemudian ya yang terakhir adalah tingginya tingkat pemborosan sepanjang rantai pasok tersebut. Yang tadi sudah kita lihat bahwa ada inefisiensi di situ. Nah, kemudian banyak challenge yang lain yang mungkin harus kita jawab, terutama dalam hal traceability dan transparansi tadi. Ya kan masih banyak yang harus kita jawab. Misalnya ada labor cost reduction, ya, kemudian bagaimana komunikasi antara satu rantai dengan rantai yang lain, ya, dan kemudian gimana safety-nya, gimana quality-nya, dan bagaimana ini comply dengan safety dan quality requirements dari produk pangan tersebut. Ini mungkin tantangan-tantangan yang mungkin nanti akan bisa dijawab dengan pemanfaatan teknologi digital dalam rantai pasok. Nah, mungkin saya langsung ke sini sebagai suatu overview, Pak Tubagus Maulana, bahwa banyak sekali teknologi digital yang bisa kita manfaatkan di situ. Dari artificial intelligence, kemudian ada VR misalnya, ada AR, ya, augmented reality, dan ada IoT yang nanti akan dibahas oleh Pak Prof. Taufik, kemudian ada blockchain, nanti ada Prof. Yandra, kemudian RFID, big data, kemudian e-commerce, dan lain sebagainya yang kemudian ini akan menjadi solusi yang terintegrasi untuk menjawab permasalahan dalam rantai pasok tadi. Mungkin saya contohkan lebih secara overview tentang misalnya RFID dan tagging gitu misalnya. Setiap produknya dihasilkan oleh petani atau produser di sini, mungkin kita harus bisa tracking gitu. Ini satu buah yang misalnya melon tadi, itu kemudian kita track dengan menggunakan RFID, ini jalannya kemana saja gitu ya, dari distributor sampai ke warehouse, berapa lama yang ada disimpan di warehouse sampai ke retailer dan sampai ke customer. Ya, mungkin di warehouse dia 10 hari gitu, mungkin di wholesale-nya ada 5 hari, sehingga sampai customer itu mungkin butuh waktu 20 hari yang mungkin terjadi degradasi kualitas dari si melon tersebut. Dan itu kita gunakan RFID dan juga IoT dalam melakukan tracking tersebut. IoT misalnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Prof. Taufik, adalah small devices yang kemudian di situ kita bisa manfaatkan sensor yang saling terkoneksi, misalnya terkoneksi ke internet, sehingga dia bisa melaporkan selama perjalanan dengan menggunakan truk misalnya makanan itu berapa suhunya gitu ya di dalam si truk makanan tersebut. Mungkin dia harus menggunakan pendingin misalnya. Apakah pendinginnya stabil selama perjalanan 3 hari dari satu tempat ke tempat yang lain? Misalnya di tengah jalan ternyata terjadi gangguan sehingga mati pendinginannya, sehingga ada penghematan sehingga terjadi penurunan kualitas tadi. Ini yang kemudian nanti akan di tracking dengan menggunakan IoT dan RFID. Untuk blockchain sendiri tentunya nanti akan diterangkan oleh Prof. Yandra. Ini contohnya ya dari IoT, dan di IoT sendiri itu adalah kunci di mana semua semua kejadian monitoring itu kemudian bisa dilakukan, sehingga nanti data-data ini bisa kita supply ke dalam artificial intelligence dan juga big data. Data-data tersebut kemudian bisa kita olah sehingga kita bisa membuat suatu prediksi misalnya ya, untuk untuk menyiapkan rantai pasok yang ideal dan efisien tadi. Nah, untuk blockchain sendiri sebenarnya adalah decentralized ledger technology, di mana
data tersebut tidak hanya di hold oleh satu central system, tapi di hold oleh banyak node sehingga terjadi suatu yang disebut dengan immutability di situ. Yang kedua adalah transparansi dan openness. Nah, kita bisa melihat dengan teknologi blockchain tadi, semua data-data nanti akan disimpan dalam suatu diolah dalam suatu smart contract yang kemudian nanti dari kemudian bagaimana data si pangan tersebut dihasilkan oleh petani, kita track, kita dapatkan data dari sensor IoT, dan itu kemudian selama perjalanannya dari satu chain ke chain yang berikutnya, itu kemudian kita bisa track. Di sini kita bisa akan lihat bagaimana transparansi itu terjadi. End user bisa melihat atau consumer bisa melihat, ini saya mau makan roti ini, misalnya, ini tepungnya dari mana, susunya dari mana, itu misalnya. Dan bahan-bahan yang saya makan ini adalah produksi dari mana. Dan itu bisa diketahuan dan bisa kita lihat dalam teknologi blockchain tersebut. Nah, kemudian tentunya nanti akan diterangkan lebih dalam bagaimana integrasi antara IoT, RFID, kemudian blockchain tadi yang kemudian datanya akan kita supply kepada artificial intelligence dan big data untuk kemudian diolah. Yang kemudian bisa memberikan informasi-informasi, mendapatkan pola yang lebih dalam, yang kemudian bermanfaat sebagai perbaikan di kemudian hari. Bagaimana rantai pasok ini akan lebih efisien lagi, lebih aman, lebih meningkatkan kualitas produknya, dan tentunya sangat transparan kepada usernya atau consumernya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu overview-nya Pak Bembi. Nanti apa yang kita akan bahas lebih dalam di dalam session berikutnya. Baik, terima kasih Pak Afi. Nah, saya tadi tarik dengan di slide awal Pak Afi tadi ya, bahwa ada kesenjangan informasi, Pak. Betul. Gitu ya. Ini mungkin sering terdengar di kita ya, gitu ya. Data, gitu ya, kelayakan data, informasi ini. Kira-kira ketika kita menerapkan gitu supply chain gitu, secara menyeluruh, kira-kira kita siap nggak sih ya, dengan adanya dengan informasi tadi, apakah kita bisa merecover itu dengan cepat gitu ya? Kita bisa menerapkan secara keseluruhan, mungkin Pak Afi ada tanggapan? Oke, kalau secara ideal itu sebenarnya kan akan sangat bermanfaat gitu ya bagi setiap setiap chain di dalam rantai pasok tersebut, setiap stakeholdernya. Tapi tentunya ini sangat tergantung dengan kesiapan kita. Bagaimana kita bisa mentransformasi tidak hanya teknologi, tapi juga proses bisnis dan juga mindset. Banyak beberapa informasi yang mungkin sengaja di keep secret gitu ya, dirahasiakan karena untuk kepentingan pihak tertentu. Dan tentunya dengan menggunakan teknologi digital ini yang terintegrasi tadi, hal tersebut bisa dikurangi dan semua akan mendapatkan informasi dalam yang sebenarnya gitu ya, dan kemudian bisa melakukan informasi dan data-data tersebut. Oke. Nah, mungkin saya mau minta komentar Prof. Taufik dulu nih, Prof. Ini kalau kita bicara digital teknologi, ya artinya kita berarti bergantung pada network ya, Prof ya. Network berarti artinya harus siap betul ya gitu, Prof, secara infrastrukturnya. Ini kira-kira kesiapan kita gimana, Prof ya, di Indonesia ini kira-kira untuk menerapkan digital supply chain ini, Prof? Ya. Terima kasih Pak Bembi. Jadi balik lagi ya pada ide bagaimana kita sebetulnya melihat transformasi digital itu secara keseluruhan. Ya. Ada 4 pilar yang betul-betul kita harus perhatikan. Jadi menyambung pada yang disampaikan barusan oleh Pak Afi. Ya. Betulnya itu yang harus kita lihat apa dan bagaimana sih sebetulnya perubahan dan transisi dari bisnis proses yang lama gitu. Dari supply chain tradisional anggaplah begitu ya dengan skala metriknya, dan itu kita mau robah dia menjadi yang mempunyai metrik digital. Tentu saja ini memerlukan kesepakatan oleh semua pihak ya di dalam rantai pasoknya. Itu yang barangkali perlu dipegang dulu gitu. Yang kedua yang menjadi pilar dari transformasi digital itu adalah infrastruktur. Nah, ini yang barangkali yang dialamatkan oleh Pak Bembi barusan ya dari sisi infrastruktur. Memang di 10 tahun terakhir kita bisa sebut ya bahwa penyebaran akses GSM misalkan yang menjadi backbone ya untuk didapatkannya akses internet
itu sudah cukup baik sebetulnya. Tetapi karena negara kita itu mempunyai cakupan wilayah yang sangat luas ya. Dan lebih dari 2/3-nya adalah lautan ya. Itu juga menjadi tantangan yang besar. Inilah yang salah satu dari riset kami itu mencoba menyediakan ya, bagaimana kita bisa mengamplifikasi sinyal terjauh yang bisa diakses oleh GSM itu melalui teknologi yang kita sebut sebagai edge intelligence. Jadi ini nanti yang bisa diterapkan tidak hanya di daerah rural yang tidak ada akses GSM-nya, tetapi dari pekerjaan yang kami sudah lakukan, malahan itu jauh lebih baik untuk daerah air ya, karena pemantulan gelombangnya menjadi lebih bagus gitu daripada kalau dia di daratan barangkali akan diserap atau dihalangi oleh gunung, tumbuhan dan segala macam gitu Pak Bimbi. Itu kira-kira. Jadi dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita melihat transisi itu dari sisi operasi. Ya, memang kalau tidak disepakati dalam keseluruhan rantai pasok kita ingin mengubah proses bisnisnya, artinya ada sekian banyak operasi nanti yang akan diambil alih itu secara komputasi, tidak lagi dilakukan secara manual. Dan itu yang memerlukan sekian banyak support dengan pilar yang keempat, yaitu dari sisi IT-nya. Bagaimana software-software yang ada sekarang harusnya itu mampu menggantikan sekian banyak operasi-operasi dasar yang harusnya bisa dilakukan oleh komputer itu di transisi nanti menjadi satu yang jalan ya di dalam aplikasi mobile misalkan gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ini berarti memang kita benar-benar perlu bersiap ya Prof ya. Artinya dari semua lini ya, semua sektor ya kita harus menyiapkan supaya bisa mungkin lebih terkait dengan apa namanya integrasi itu ya keseluruhan secara keseluruhan itu. Nah, saya mungkin ke Prof Yandra deh Prof. Nah ini tadi Pak Afinanto menyampaikan sedikit ada blockchain Prof. Nah ini sebagai pilihan gitu ya dalam menjadi supply chain. Ini kira-kira prospek ke depan di kita ini kira-kira penerapan blockchain ini kira-kira gimana Prof? Artinya kita siap nggak sih Prof belum melakukan ini? Artinya SDM dan sebagainya itu infrastruktur tadi Mas Safi sudah sempat jelaskan juga gimana kita merecover supaya kita bisa cepat gitu karena mengejar kan teknologi jalan terus ya Prof ya. Industri 4.0 mungkin sebagai industri 5.0 ya Prof Yandra ya. Ini kira-kira gimana Prof kesiapan kita Prof? Ya baik, sebelum kesiapan saya mau jelaskan sedikit dulu tentang blockchain itu apa. Blockchain itu pada hakikatnya adalah komputer program untuk mencatat transaksi, ya semua transaksi dari ujung ke ujung, dari end to end, dari A ke Z ya, dalam rantai pasok, from line to table kita catat secara kronologis satu, kedua disimpan dalam yang disebut dengan blok atau tempat mencatat, kemudian tempat mencatat satu secara kronologis itu dirantai dengan pencatatan lain, makanya disebut block dan chain. Kemudian dia didistribusikan ke seluruh peer. Nah ini yang makanya kita disebut distributed application, didistribusikan. Inilah yang membuat sifat dari blockchain itu menjadi trusted, transparan, dan traceable. Karena tadi blockchain dan distributed. Lalu bagaimana kesiapan? Saya pikir saat ini kita lihat kalau dari segi teknologi ya sebagian kita sudah mempelajari bahkan menggunakan. Tapi kita lihat bahwa suksesnya implementasi teknologi tidak hanya dari teknologi itu sendiri, tapi dari manusianya, sumber daya, dari leadership ya, pimpinan ya, apakah ada usaha ke sana, kemudian juga dari segi infrastruktur dan dari segi regulasi. Nah, kombinasi inilah yang kalau kita siap dari apa? Dari teknologinya, dari manusianya, dari pemimpinnya, dari regulasi, dan dari infrastruktur. Nah, kita nanti melihat kalau saya menilai infrastruktur sudah cukup baik, regulasi sudah mulai dan harus ada, harus ada nih regulasinya. Karena kalau enggak orang nggak tahu nih blockchain ini boleh digunakan atau mungkin merugikan, orang kan tidak tahu. Dan harusnya ya suatu negara yang baik tuh ya regulasi mendahului teknologi. Belum ada teknologinya kita udah ada regulasinya. Apakah bisa seperti itu? Nah, pemerintah yang ada dimanapun saat ini, terutama di Indonesia, mungkin saya lihat
ya jauh di belakang dari teknologi. Nah, sehingga ini lambat membuat regulasi. Sempat terjadi Prof ya yang disruptif itu ya. Ya. Cara ada apa namanya ojek online, Iya, gitu ya, taksi sebenarnya online, ya. regulasinya terlambat. Terlambat kan, regulasinya, Dan itu diakui sebenarnya oleh pemerintah. Nah, itulah kita harus berada di era 5.0 atau seterusnya. Kita pemerintah itu regulasi itu harus berada di depan teknologi. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Berarti kita mungkin perlu punya perencanaan ke depan yang cukup matang ya dan detail ya, yang Prof. detail. Afi. Jadi artinya kita harus perlu juga menyikapi nih ya. Ya bukan AI saja yang prediksi ya, kita mesti bisa tahu juga nih ya. Ke depan ini kira-kira ke arah mana sih tren teknologi ini? Kita siap dengan regulasinya sebelum itu terjadi. Ketika itu terjadi maka sudah siap running ya, tidak terlambat ya. Nah ini ternyata tidak perlu waktu juga ya Pak mengatasinya, tapi kita harus mengarah ke arah sana ya tentunya. Karena menarik juga bahwa rantai pasok ini kan berarti menentukan juga karena terkait dengan ketahanan pangan gitu ya. Kita kan pasti tiap hari makan ya Prof gitu ya. Dan itu mesti dijamin ya gitu ya bahwa makanan itu ada ya. Dan sekarang apalagi dengan banyaknya mungkin ada beberapa bencana gitu ya yang terjadi, pasti ada terjadi disruptif ya, di situ ada hambatan ya terjadi pada rantai pasok, dan itu mungkin perlu dengan digital supply chain ini bisa diprediksi sebelumnya mungkin, atau bisa dicarikan contingency plan-nya gitu ya terkait dengan bagaimana sebenarnya alternatifnya jika terjadi sesuatu di lapangannya gitu. Ini menjadi semakin menarik nih Prof ya gitu ya. Mungkin sebelumnya saya kembali ke Pak Afi dulu nih Pak Afi. Tadi Pak Afi sudah menggambarkan berbagai teknologi ya. Ada RFID, ada IoT ya, masuk nanti ada AI, big data, semua di situ ya. Ini kan kompleks ya Pak Afi ya. Jadi kira-kira mungkin pendek saja kira-kira seberapa cepat sih kita kira-kira bisa mengejar itu Pak Afi? Artinya kan banyak kompleksitasnya ya. Berarti kan sistem juga pasti makin kompleks ya. Itu kira-kira menurut Pak Afi gimana gambarnya? Terima kasih. Saya kira ini menarik apa yang sudah dikatakan Pak Hendra tadi, bahwa teknologi dan yang sudah kita usung sekarang, saya kira banyak sekali pakar IoT, blockchain dan sebagainya yang ada di Indonesia yang sudah sampai membuat inovasi-inovasi baru. Saya kira untuk sebagai satu penyedia sistem ataupun penyelenggara sistem sudah siap, tapi yang belum siap sebenarnya adalah regulasinya itu sendiri. Jadi selama ini yang saya lihat adalah bahwa memang regulasi selalu terlambat, yang kemudian begitu inovasi itu sudah ada, itu tidak didukung oleh regulasi sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Ya, tinggal nanti yang setelah teknologi ini kemudian bisa dimanfaatkan, ada regulasi, maka yang terakhir adalah para penggunanya. Dan tapi kalau kita lihat dengan berbagai macam teknologi yang sudah ada sekarang yang ternyata adopsinya sangat cepat, saya kira tidak ada masalah dengan, apalagi dengan generasi sekarang. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Afi. Ini kenapa kita harus jeda dulu nih kita ya. Baik, Mr. TV, kita akan rehat sejenak. Masih banyak topik yang menarik di segmen 2 dan segmen 3 yang kita akan bahas. Namun jangan kemana-mana, dan karena kami akan kembali setelah jeda program berikut ini. Bisa TV, dimana berada, terima kasih telah setia bersama kami. Dan setelah rehat ini kita akan lanjutkan dengan segmen yang kedua, di mana kita akan lebih detail ya membahas terkait dengan digital supply chain. Dan pada segmen kedua ini kita akan membahas topik terkait dengan aplikasi IoT ya di digital supply chain management atau SCM ya. Tentunya dalam rangka Sustainable Agro-Industry. Nah ini topik ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Eng Taufik Jatna. Beliau akan menyampaikan
banyak hal terkait dengan bagaimana penerapan IoT atau Internet of Things di digital supply chain. Maka mungkin gambar sedikit nih Prof. Taufik sebelum menyampaikan paparannya. Ini kira-kira bocorannya apa sih Prof yang sampaikan kira-kira? Ya, Baby, jadi ya sebagaimana kita ketahui, salah satu yang menjadi dasar dan menjadi penciri dalam digital supply chain itu adalah adanya integrasi, interkonektivitas, interoperability, dan interkoneksi di antara semua elemen di dalam rantai pasok. Dengan kebutuhan seperti itu akan sulit kita bayangkan kalau tidak ada satu teknologi yang secara otomatis itu bisa mengupdate datanya sendiri-sendiri. Jadi artinya kalau masing-masing pihak itu disuruh atau diminta mengupdate datanya sendiri, ya bakalan tidak akan tercapai efisiensi dan efektivitas yang kita maksud sebagai digital supply chain itu. Nah, teknologi IoT inilah nanti yang akan menjawab. Itu kira-kira bocorannya. Baik, berarti kalau kita bicara data, berarti data real time lapangan juga ada, Prof ya, yang bukan manusia yang mengirimkan, tapi juga IoT ini, Prof ya. Nah, ini pemirsa ini akan menarik sekali. Saya nggak akan menunggu lama-lama, kita lanjutkan ke pembahasan terkait dengan application of IoT in digital supply chain oleh Prof Taufik. Silakan, Prof Taufik. Baik, terima kasih Pak Bembi. Tadi di segmen pertama kita sudah mendengar ya Pak Dr. Afi menyampaikan apa-apa saja komponen di dalam teknologi digital yang bisa kita pakaikan untuk mensupport ya digital supply chain. Maka pada segmen ini saya ingin membagikan sedikit tentang apa dan bagaimana sebetulnya aplikasi IoT gitu yang nanti akan kita bahas itu dalam rangka untuk mencapai apa yang kita sebut sebagai sustainable agroindustry. Pada kesempatan ini karena ini kami berharap ya bahwa adik-adik mahasiswa serta pesawan UGTV yang kami hormati bisa mendapatkan ya minimal ada 3 tujuan pembelajaran yang kami tetapkan, yaitu yang pertama bagaimana kita memahami peran dari teknologi IoT ini di dalam transformasi digital supply chain. Setelah kita memahami bagaimana peran ini, kita ingin mengeksplor lebih lanjut apa saja kira-kira peran untuk peningkatan dari sisi visibility dan traceability. Jadi fokus kita nanti akan ada di 2 indikator ini, bagaimana visibility supply chain secara digital itu kita lakukan, dan bagaimana traceability-nya itu akan disupport dengan teknologi IoT gitu. Dan yang ketiga, kami akan memberikan beberapa contoh implementasi dari sustainable supply chain yang sudah dijalankan ya di dalam agroindustri. Adik-adik mahasiswa serta pesawan UGTV yang kami hormati, pertama kami ingin memperkenalkan dulu apa itu IoT. Jadi dari sisi sejarah pengembangannya sebetulnya teknologi sendiri sudah ada sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, di mana IBM itu memperkenalkan satu teknologi yang memungkinkan orang untuk bisa secara otomatis mengirimkan hasil-hasil dari eksplorasi minyak lepas pantai ya, yang jauh itu dari jangkauan, dan itu harus menggunakan satelit. Dan itu tidak harus meminta ya atau melalui proses pengiriman oleh manusia gitu. Nah, teknologi inilah nanti yang akhirnya itu berdampak pada awal tahun 2000-an itu yang diberi nama dengan Internet of Things, di mana things di sini sebetulnya adalah menggambarkan ada sekian banyak device digital yang terhubung satu sama lain dan mampu berkomunikasi tanpa harus ya mendapatkan request ya, atau permintaan secara manual ya, oleh operatornya. Nah, dari sanalah nanti kita melihat ada cukup banyak sekarang di mana tadinya itu hanya dipergunakan pada teknologi yang sangat mahal ya, barangkali dengan teknologi pengeboran minyak lepas pantai. Sekarang kita sudah temukan penerapan IoT itu hampir di setiap lini industri, terutama yang kita bahas hari ini adalah pada bidang
agroindustri gitu. Jadi misalkan dengan penggunaan IoT ya, berupa sensor-sensor yang dilekatkan ya pada perangkat device elektroniknya di sepanjang rantai pasok cold chain misalkan ya di jaringan logistik itu nanti bisa memantau bagaimana kondisi suhu ya di dalam truk misalkan yang tadi dicontohkan oleh Pak Afi untuk produk pertanian yang sifatnya perishable, dan ini tentu saja sangat mempengaruhi ya, baik itu nilai dari mutunya, apalagi itu dari sisi ekonomi gitu. Contoh-contoh inilah nanti yang bisa juga kita lihat sepanjang rantai pasok itu mulai dari akhirnya itu diterapkan juga itu di on farm ya, bagaimana nanti teknologinya dicangkokkan itu ke dalam greenhouse misalkan ya, sampai nanti itu dipakaikan itu pada berbagai macam peralatan itu dari sisi manufacturing, dari sisi pendistribusian sampai nanti ke pelanggannya. Dengan demikian kita bisa tangkap secara selintas ada cukup banyak sebetulnya keuntungan dari penerapan IoT ini di sepanjang rantai pasok. Yang pertama tentu saja ini nanti akan berdampak pada pengurangan dan penurunan risiko biaya. Dengan peningkatan mutu yang terus-menerus itu kita bisa pantau itu secara real time, bahkan ya kita bisa juga berharap bahwa ini akan mengurangi efek yang sejauh ini sering itu menjadi risiko yang hanya harus diterima ya oleh petani atau pihak hulu gitu misalkan ya. Dengan demikian juga nanti penggunaan IoT ini juga akan sangat bermanfaat bagi petani yang di on farm ya. Jadi misalkan nanti kita bisa menanamkan ya sekian banyak sensor yang bisa memantau kelembapan tanah misalkan ya, bagaimana nanti sensor-sensor IoT secara otomatis nanti juga akan melihat seberapa jauh sebetulnya kecukupan dari drainase dan kebutuhan air misalkan, dan ini nanti akan secara otomatis mengatur ya bagaimana aliran irigasi dan sistem irigasi pada wilayah tertentu itu bisa dikelola secara lebih baik. Ini tentu saja akan memberikan peluang untuk mendapatkan yield ya atau rendemen hasil dari pertanian yang lebih baik, dan dari sisi manufacturing itu juga akan mempertinggi mutu yang bisa kita sampaikan ya, atau delivery itu sampai ke tangan konsumen. Pada saat yang sama, kita juga bisa berharap bahwa dengan penurunan risiko ini juga akan secara paralel itu menurunkan biaya. Ini adalah contoh-contoh dari device IoT yang selama ini sudah ditanamkan ya pada sekian banyak proses bisnis yang dijalankan di dalam rantai pasok, mulai dari RFID tag, ya, GPS tracker yang tentu saja ini akan sangat-sangat berguna ya baik bagi petani, baik bagi penjual atau pebisnis yang terlibat itu di dalam pendistribusian barang, sampai nanti bagaimana kita gunakan barcode scanner itu yang terhubung langsung ke scanner ke internet, dan itu bisa menunjukkan ya seberapa sebetulnya tingkat inventory yang ada di gudang ya pada salah satu distribution center misalkan. Dan pada saat yang sama dengan pengumpulan data yang sangat masif dan banyak ini, artinya kita juga punya bahan yang cukup ya untuk melakukan predictive maintenance ya untuk alat-alat yang terlibat ya di dalam proses produksi, ataukah itu nanti juga yang terlibat dalam pengawasan dan pengendalian mutu yang ada di dalam satu industri pengolahan pangan misalkan. Secara umum bagi adik-adik mahasiswa serta persawan UGI TV, kita bisa lihat di sini, ini adalah arsitektur umum yang biasanya itu nanti akan kita bisa ikuti ya, di mana ada 3 layer ini, di mana cyber layer itu nanti akan menyambungkan ya, akses ke internet melalui big data, lalu ada digital layer nanti akan menerjemahkan, serta ada physical layer yang nanti berupa sensor yang menangkap pengiriman data dari
masing-masing titik pengambilan data yang ada pada IoT kita gitu. Dengan demikian nanti sebagaimana tadi saya sampaikan, kemampuan data analitik yang bisa kita harapkan dengan dijalankannya IoT ini akan semakin memperkuat ya pengambilan keputusan yang berbasis pada fakta dan data yang dikirimkan ya secara real time oleh masing-masing device yang terlibat itu di dalam masing-masing elemen di dalam rantai pasok. Salah satu komponen yang barangkali menarik untuk saya sorot di sini adalah dengan fasilitas message queuing ya, telemetri transport, di mana pada fasilitas ini nanti disediakan akses secara real time yang menggunakan energi yang seminimal mungkin, dan itu bisa disambungkan dengan fasilitas di web server gateway kita gitu. Dan ini yang sudah semakin umum sekarang bisa diterapkan pada banyak industri dan usaha agroindustri. Dan ke depan tentu saja kita berharap ini nanti akan bisa kita lihat ya sekian banyak tantangan yang harus dijawab dengan pengintegrasian ke data security, ke interoperability dari sekian banyak devices ya, serta penurunan ya biaya implementasi yang masih menjadi tantangan ya bagi penerapan IoT di dalam agroindustri. Adik-adik mahasiswa serta persawan UGTV yang kami hormati, selanjutnya tentu saja kita ingin melihat seberapa jauh sebetulnya eksplorasi dan peran dari peran IoT ya di dalam visibility dan traceability ya. Dua hal ini adalah hal yang sangat penting nanti kita diskusikan lebih lanjut, karena dengan visibility artinya masing-masing pihak di dalam rantai pasok itu bisa melihat ya bagaimana sebetulnya kondisi real time dari produk-produk kalau di agroindustri tentu saja yang bersifat mudah rusak atau perishable itu. Dan lebih lanjut lagi itu dengan memanfaatkan akses yang sifatnya secara real time itu bisa melaporkan secara sendiri pada titik-titik aksesnya. Kita bisa berharap bahwa traceability secara real time itu akan memungkinkan ya semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok untuk memantau seberapa jauh kelengkapan dan keselesaian ya proses dalam proses bisnis di dalam dan sepanjang rantai pasok itu gitu. Itulah sebabnya nanti dengan penerapan IoT pada traceability dan quality control ini, kita nanti akan bisa mengharapkan bahwa mekanisme yang jalan dalam quality control itu bisa dijejaki secara lebih real time ya. Jadi tidak menunggu adanya operasi yang dilakukan secara manual, tetapi secara langsung nanti misalkan ya di bidang perikanan kita bisa berharap bahwa mutu ikan yang ditangkap itu dari tambak atau dari laut itu nanti sampai ke tangan konsumen itu memang sesuai dengan apa yang kita bisa pantau ya dari sisi traceability-nya melalui IoT gitu. Demikian juga ada sekian banyak contoh ya barangkali juga yang ada di lingkungan Teknopark ini dengan penerapan digital twins, di mana kita bisa mengembangkan ya satu model virtual yang bisa diterapkan itu untuk sepanjang rantai pasok juga. Sehingga dengan menerapkan digital twin itu di smart farming misalkan ya, kita nanti bisa memantau secara real time gimana sebetulnya kesehatan dan kondisi dari tanaman ya, bahkan secara individu, dan mengoptimalkan yield yang didapat. Dengan demikian nanti setelah ini ya kita akan bisa dengarkan bagaimana nanti kombinasi ya dari teknologi IoT ini dengan blockchain, karena dalam blockchain nanti kita akan bisa menjamin ya bahwa satu operasi itu sangat-sangat secure ya dan sangat transparan. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Profesor Yandra. Adik-adik mahasiswa serta persawan UGTV yang kami hormati, selanjutnya marilah kita lihat ada beberapa poin penting apa dan bagaimana kira-kira implementasi ini akan kita terapkan untuk mencapai operasi yang sustainable di dalam agroindustri. Ada banyak hal sebetulnya yang tadi kita sudah sampaikan, dan contoh-contohnya termasuk salah satunya bagaimana teknologi IoT nanti mampu ya mereduksi penggunaan
air dan mengurangi limbah ya dengan pemantauan secara real time ini. Dan ini berarti juga akan memperkuat ya yield yang bisa kita dapatkan itu di dalam usaha smart irrigation-nya kita gitu. Dan terakhir ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, dengan penggunaan MQTT ya sebagai protokol yang dijalankan di IoT, maka energi efisiensi dan pemanfaatan dan pengoptimalan sumber daya ini akan bisa kita dapat ya, terutama nanti dengan melihat ya bahwa ada sekian banyak alat yang hari ini juga semakin hemat ya penggunaan energinya, dan ini juga berarti nanti kita bisa interaksikan itu dengan fasilitas teknologi lain, terutama ke cloud ya, yang akan menjamin juga adanya security dan akses data yang lebih aman ya. Ini ada beberapa contoh yang nanti kita bisa sampaikan ya, misalkan bagaimana penerapan IoT itu di dalam pengelolaan sampah di agroindustri, di mana ini nanti tentu saja akan sangat berguna kalau ini juga disatukan ya dengan kebijakan-kebijakan pembuangan sampah ya, terutama yang mempunyai risiko kontaminasi terhadap lingkungan. Dan terakhir kita bisa lihat banyak contoh yang secara sustainable itu kita bisa harapkan ya dari implementasi IoT ini, terutama yang sudah ada dalam lingkungan Teknopark ya, bagaimana IoT itu digabungkan dengan fasilitas yang ada di greenhouse dan pengaturan sensor ya terhadap semua ya lingkungan yang ada di dalam greenhouse. Kira-kira begitu Pak Bembi ya. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa ada sekian banyak latar belakang yang menjadi dasar bagi kita untuk memahami teknologi IoT ini, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa ada peluang yang sangat besar bagi kita untuk mendapatkan satu sustainable agroindustri dengan penerapan teknologi IoT. Baik, gitu. Terima kasih Prof. Taufik. Ini menarik sekali ya, bahwa sekarang di titik-titik yang cukup banyak juga ya berarti Prof. Taufik ya, kita perlu menancapkan ya IoT ya untuk memperoleh data-data lapangan yang real time ya Prof ya gitu ya. Dan karena dengan cara seperti itu kita akan lebih bisa memantau kira-kira apa yang terjadi di lapangan ya gitu. Kalau pada rantai pasok, berarti dari setiap mata rantai itu kita bisa pantau terus ya apa yang terjadi sampai kepada konsumen mungkin Prof gitu ya. Betul. Nah ini kira-kira kalau terkait dengan IoT ini Prof ya, kan misalnya terkait dengan pemilihan, kan negara kita ini negara tropis dan apa namanya suhunya juga sekarang ada peningkatan suhu ya Prof. Peralatan-peralatan itu sensor dan itu mungkin akan ada di lapangan ya. Di lapangan. Ini kira-kira kita perlu nggak sih Prof melihat secara apa namanya kita memilih pemilihan peralatan itu juga menentukan gitu terkait dengan mungkin dengan robustness ya, dengan kehandalan peralatan itu, karena kan sangat tergantung pada data lapangan ya. Ketika data lapangan itu mungkin kurang bagus, juga mungkin data yang masuk juga akan kurang bagus ya, sehingga akhirnya prediksi ke depan juga jadi kurang bagus juga. Ini kira-kira perlu nggak sih Prof kita sebelum menerapkan ini kita juga perlu memilih platform mungkin ya yang tepat kira-kira. Ya, terima kasih Pak Bembi. Ya tentu saja pertimbangan pemilihan platform itu akan menjadi salah satu pertimbangan penting ya. Tapi saya menyorot dari sisi ketersediaan dulu ya Pak Bembi. Kalau kita bandingkan ya, misalkan selama 5 atau 6 tahun terakhir ini komponen-komponen device ya, yang bisa kita kaitkan dengan IoT itu semakin banyak, lama semakin banyak. Begitu juga dengan materialnya, makin lama itu makin murah. Ya dulu barangkali kita waktu baru mulai belajar IoT harganya masih di atas sejutaan atau 2 jutaan. Sekarang dengan duit di bawah 100.000 itu kita udah bisa dapat dua device IoT ya yang kita bisa modifikasi sedemikian rupa gitu. Tapi memang tantangan untuk di penerapan ke industri itu kita harus perhatikan bahwa dia mempunyai durability yang baik ya. Itu Prof ya. Jadi dan itu yang menjamin nanti bahwa data yang dikirimkan itu juga mempunyai validitas yang bisa dipercaya gitu. Dan kualitas juga baik ya datanya ya. Ya, validitas dan kualitas data yang baik gitu. Nah, sehingga itu juga yang menurut saya
untuk kondisi saat ini ya harusnya kita menghilangkan ya ketergantungan terhadap produk-produk murah yang berasal dari luar negeri dengan lebih berfokus pada kemampuan kita untuk re-engineering ya fasilitas-fasilitas sensor yang bisa kita kaitkan dengan komponen-komponen IoT-nya. Dan itu tidak sulit sebetulnya kalau mau. Iya. Artinya riset-riset di bidang IoT juga sensor juga penting nih Prof ya. Sangat penting. Artinya kemandirian kita terhadap, karena kan berarti kan kalau diterapkan di bidang pertanian agroindustri kan pasti akan masif ya, karena kita negara kita negara agraris juga ya gitu, salah satunya selain negara maritim juga. Nah berarti kan akan masif sehingga penerapan juga akan banyak yang membutuhkan gitu. Kalau kita sangat bergantung pada produk-produk yang impor mungkin akan agak sulit berkembang ya gitu. Berarti SDM kita untuk pengembangan sensor, pengembangan sistem IoT juga mungkin perlu ditingkatkan juga, artinya menyasar itu ya gitu ya. Iya, sangat-sangat mungkin ya kalau untuk kondisi sekarang ya. Dan betulnya kalau lihat dari beberapa universitas yang berfokus ya pada pengembangan sensor yang berorientasi pada IoT, menurut saya sekarang kemandirian itu sudah sangat mungkin ya kita capai gitu. Tapi memang perlu kolaborasi lebih ya, terutama dengan industri yang akan menjadi rumah ya bagi produksi perangkat-perangkat IoT ini, sehingga kita makin lama itu makin mandiri ya untuk menghasilkan perangkat yang lebih andal ya dan bisa itu dipakai dengan durabilitas dan validitas yang baik. Yang baik ya. Baik, makasih Prof Taufik. Nah ini saya mungkin ingin tanya ke Prof Yandra nih Prof. Tadi Prof Taufik sampaikan bahwa memang sekarang penerapan itu menjadi penting dan kemandirian kita terkait dengan peralatan itu kan berarti harus kita tingkatkan ya gitu ya. Dan kita pasti yakin bahwa SDM kita sebenarnya cukup mumpuni ya ke arah sana. Apalagi sekarang TKDN ditingkatkan juga ya, gitu, supaya kita menggunakan TKDN-nya di atas 40% ya Pak, kalau nggak, dan BMP-nya ya. Nah ini kira-kira Prof Yandra dalam terkait dengan digital supply chain tadi gitu ya, penggunaan peralatan IoT dan sebagainya itu kan berarti itu ada data yang akan kita retrieve dari lapangan, kita ambil dari lapangan ya, untuk mendapatkan data real time yang nanti kan kita proses ya, Yandra. Nah, ini kalau seandainya data ini kan misalnya kan banyak nih Prof, ya kan, katakan kalau kita punya fleet, katakan punya armada yang 100 gitu Prof, berarti kan data itu kan masuk cukup banyak ya gitu ke kita. Nah ini kira-kira kompleksitas sistemnya kira-kira gimana Prof Yandra? Artinya mungkin bisa memberikan gambaran komputer sistemnya, complexity dari terhadap data yang masuk begitu banyak itu. Berarti kan akan ada load yang cukup tinggi ya ke sistem kita. Ini kira-kira mungkin Prof Yandra punya kira-kira kiat-kiat apa Prof ya? Kira-kira mungkin gambarnya seperti apa Prof? Terutama terkait dengan digital supply chain tadi Prof gitu ya. Ya baik, memang semakin banyak sensor yang kita taruh, semakin presisi data ya, dan semoga semakin real time data itu. Namun seperti itu tadi, load dari pengolah kita juga akan semakin berat. Nah untuk itu tentu saja kita harus punya ya sistem atau hardware atau infrastruktur yang cepat, yang besar, yang cepat ya untuk mengolah data-data yang banyak ini, mengolah data yang banyak yang dikenal sebagai big data kan. Nah itu selain infrastrukturnya juga adalah platformnya, pengolahnya. Ya. Kalau kita bicara artificial intelligence mengolah 10 data itu nggak perlu hitung aja sendiri kan gitu kan ya. Tapi kita bicara ribuan data atau jutaan data dan kita ingin mengimbul kesimpulan atau informasi dari data itu yang berharga, kita mau harus pakai machine learning, data mining techniques. Nah itulah dalam golongan artificial intelligence. Nah gitu Pak, tapi saya ingin sedikit menambahkan tentang sensor tadi. Teknologi sensor memang bisa kita kuasain untuk yang umumnya ya, tetapi ada yang unik-unik yang kita itu sebenarnya nggak bisa, misalnya sensor thermal yang masih secret gitu, rahasia, karena kalau kita punya sensor itu maka itu menyangkut nanti keamanan kan, misalnya untuk tentara apa segala bisa dideteksi dia ada di mana, lagi sembunyi di mana kan gitu kan. Tapi kalau dia udah komersial seperti sensor inframerah itu yang malah jadi ini sekarang jadi laser pointer kan. Dulu kan itu untuk nunjuk sasaran target ya. Target. Nah, sekarang juga saya pernah ke Korea waktu itu untuk mempelajari drone, sensornya
dia beli drone-nya dia beli di China, sensornya dibuat di Cina, tapi tidak semua sensor dia bisa peroleh. Ada sensor yang dia tidak bisa dibatasi, peroleh. Mau dibuat juga nggak bisa. Nah itu teknologi sensor. Apa yang pesannya adalah teknologi sensor umumnya di fisika yang dipelajari itu kita juga harus dikembangkan, ya kan, dikembangkan dan juga kalau bisa teknologi sensor kita lebih baik juga atau sama baiknya bahkan lebih baik dari teknologi sensor di negara-negara lain gitu. Bisa menggunakan konsep re-engineering ya. Iya, re-engineering. Kita mungkin bisa lihat ya, kemudian kita kembangkan sendiri ya ke sana ya. Sebagai contoh sederhana Pak, sensor NPK itu juga belum ada, kita harus dibuat itu, Iya, harus dibuat sendiri. Padahal ratus darah sebetulnya. Kalau dilihat dari sensornya ya. Cuma memang ya mungkin mudah-mudahan bisa ke depan mungkin bisa kita pilah mungkin per komponen saja ya, sehingga kita bisa lihat lebih detail lagi ya komponen haranya bisa gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, terakhir ke Pak Afinanta nih Pak. Tadi kan the network of IoT begitu besar Pak Afi. Dari sisi network gimana Pak Afi? Traffic. Ya. Kira-kira. Tentunya trafficnya bukan tinggi, tapi adalah sering frekuensinya. Frequent. Berarti kan Pak Prof. Taufik sudah memberikan ada MQTT di situ. MQ lebih banyak kepada small messages, tapi sering karena memang dia maunya real time. Nah di sini kita bukan berbicara tentang bandwidth, tapi tentang latency sebenarnya. Jadi latensinya yang akan menjadi signifikan jika diperpendek ya supaya tidak terlalu tertahan terlalu lama ya. Tidak terlalu lama dan kita bisa mendapatkan data yang semakin besar tadi. Dan mungkin bisa bisa kita tambahkan beberapa agregasi gitu ya. Jadi tidak semua satu central server gitu menangani semua data IoT tersebut. Nah, kita bisa melakukan segmentasi terhadap sistem tadi, mana yang diterima oleh server 1, server 2 dengan network yang berbeda. Tentunya ini ada pengaturan, ada network management di situ, ada server management, MQ management yang. Ini menarik sekali. Artinya semua disiplin ilmu sekarang mulai bisa berkontribusi di situ ya. Betul. Untuk menjaga supaya supply chain ini digital supply chain ini bisa berjalan dengan baik dari sisi networknya, dari sisi sensornya gitu ya, IoT-nya sendiri ya, itu juga terasa kita harus mulai bergerak ke arah sana dan itulah tujuannya mungkin berkolaborasi gitu Prof ya. Baik Prof Taufik, Prof Yandra, Pak Afi, kita kayaknya perlu rehat sejenak nih. Sebelum kita masuk ke segmen terakhir kita, nanti dari Prof Yandra akan menyampaikan ya materi terkait dengan blockchain ya Prof Yandra ya. Tapi isunya adalah transparansi. Nah ini transparansi tadi sudah sempat disinggung oleh Prof Taufik gitu ya, oleh Pak Afi, bahwa ada transparansi. Baik, Misa UTV yang masih setia bersama kami, kita rehat sejenak dan yang kemana-mana kami akan kembali setelah jeda program berikut ini. Misa UTV, kami kembali bersama Anda dalam acara literasi yang merupakan Joint Module Development Initiative terkait dengan bidang digital supply chain yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Dan pada segmen terakhir ini kita akan membahas topik yang lebih detail lagi ya, gitu ya. Tadi sempat diulas oleh Pak Afinanta di awal bahwa ada teknologi blockchain. Ada Prof Yandra juga sudah akan bawa teknologi blockchain dan pada segmen kali ini kita akan membahas lebih rinci terkait dengan bagaimana peran dari teknologi blockchain terkait dengan transparansi ya di bidang digital supply chain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Afi dan Prof Yandra bahwa ada yang namanya ledger ya, gitu catatan ya, catatan transaksi selama rantai pasok itu berjalan dan ini tentunya akan sangat menarik untuk kita ikuti dan mungkin seperti tadi Prof Yandra, ini kan ada banyak aspek di blockchain ya, tetapi ada satu aspek yang ditekankan sini adalah transparansi. Ini seberapa penting Prof transparansi ini Prof dalam blockchain ini Prof? Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran sebelum sampai materi.
Transparansi artinya kan kita bisa melihat ya apa yang terjadi di dalam blockchain ya secara jelas. Artinya tidak ada yang disimpan, tidak ada yang disembunyikan. Yang tentu saja itu membuat sistem blockchain kita menjadi sistem yang jujur, yang bersih ya, tidak ada kejahatan di dalam. Nah, ini sangat penting tentunya karena kebanyakan dari apa yang terjadi saat ini, inefisiensi itu justru kejahatan yang disengaja ya oleh para pelaku di dalam rantai pasok itu dalam bentuk mencuri, menimbun ya, kemudian mencampur barang. Nah, itu akibatnya sangat-sangat besar untuk efisiensi dari rantai pasok itu. Terjadi kelangkaan, barang yang kualitasnya tidak sempurna, yang tidak halal, kan gitu, bercampur. Kemudian juga hal-hal lain yang merugikan konsumen. Nah, untuk itulah kita perlu teknologi yang menunjang transparansi ini. Demikian. Baik. Terima kasih Prof. Yanda. Nah, ini supaya pemirsa tidak penasaran, Prof. Silakan, Prof, disampaikan lebih detailnya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan kepada pemirsa UGTV tentang teknologi blockchain yang mendukung transparansi khususnya di bidang rantai pasok agroindustri. Nah, tadi sudah disampaikan di awal baik oleh Pak Afinanta maupun Pak Profesor Taufik bahwa salah satu kebutuhan dalam rantai pasok itu selain resilience itu juga adalah dia harus transparan. Nah, kemudian untuk membuat itu ada dua teknologi penting, IoT dan blockchain. Nah, sekarang saatnya saya menjelaskan apa itu blockchain sehingga kok bisa dengan blockchain ya kita bisa menjamin transparansi dari rantai pasok itu. Nah, sekarang seperti dalam namanya blockchain itu apa? Ada blockchain ya. Block itu pada hakikatnya blockchain itu adalah komputer program, tidak lebih dari komputer program yang dibuat untuk merekod, mencatat transaksi dari hulu ke hilir, dari A sampai Z. Jadi di tempat mencatat transaksinya itu disebut blok. Tentu juga blok ini adalah komputer program, bukan ada fisiknya ya. Tempat mencatatan. Bisa juga disebut record atau apapun, tetapi khusus untuk blockchain disebut blok. Kemudian masing-masing blok itu dihubungkan satu sama lain dengan ya yang disebut chain. Chainnya itu adalah penghubung. Penghubungnya ini apa secara detail itu disebut dengan sistem kriptografi ya yang mengikat satu catatan dengan catatan lain sehingga nggak bisa diubah dia. Kalau Anda mengubah catatan maka blok itu kalau isinya dirubah maka kriptografinya berubah, sidik jarinya berubah, maka rantainya jadi putus ya, tidak valid lagi. Nah, yang terpenting ketiga adalah semua catatan itu dikopikan, didistribusikan ke seluruh stakeholders yang terlibat. Jadi yang mempunyai catatan itu tidak hanya satu orang atau satu pihak yang selama ini kalau kita menggunakan centralized system, tapi semuanya. Artinya catatan itu seen by all. Karena seen by all, maka semua orang bisa melihat ya. Akhirnya kalau ada satu yang tidak jujur dia mengubah catatan orang lain tidak berubah. Nah, hal inilah yang membuat kekuatan dari blockchain itu dia menjadi jujur. Artinya dia mencatat yang sesuatu yang tidak bisa diganti, diubah secara sepihak oleh pihak lain yang ingin berbuat jahat. Sehingga memungkinkan terjadinya transaksi langsung tanpa perlu pihak ketiga. Karena sudah ada, kita bisa bertransaksi dengan smart contract, kalau itu transaksinya sesuai dengan yang diinginkan, langsung terjadi perpindahan uang dan perpindahan barang, dan itu dilihat oleh semua pihak, sehingga tidak bisa dikelabui ya. Nah, kalau saya lebih detail lagi, makanya di sini ada blok. Blok itu pada prinsipnya adalah di dalam itu ada data, tetapi ini adalah ilustrasi ya. Blok itu adalah komputer program, ada datanya dan ada hash. Hash itu adalah sidik jari data. Dan ada hash dari blok sebelumnya. Inilah yang membuat dia saling
terangkai seperti halaman-halaman lembar-lembar buku yang dirangkai dengan halaman sebelumnya atau halaman setelahnya. Kalau diambil satu halaman atau diubah isi satu halaman, maka nggak nyambung lagi ceritanya. Itu disebut dengan valid, invalid dari catatan, artinya sudah diubah. Ya. Nah, oke, ini ilustrasi data pada rantai pasok. Kita lihat di sini dari hulu ke hilir itu kan banyak pihak gitu, mulai dari petani, kemudian ada perantara, ada pedagang, ada industri, bahkan sampai ke konsumen. Nah, semua transaksi itu dicatat antara satu atau dua pihak. Kemudian catatan misalnya antara petani menjual ke pedagang pengumpul, itu diketahui, ya, transaksi itu diketahui oleh semua anggota, ya, dari rantai pasok. Ya, misalnya konsumen tahu berapa harganya, industri berapa tahu jumlah dan harganya. Sehingga nanti terjadi, ya, petani bisa melihat di hilirnya, ya, misalnya padi yang dia jual atau CPO tanaman buah segar yang dia jual per sini, kemudian nanti CPO harga akhirnya berapa. Ini juga membuat sebuah rantai pasok menjadi transparan tadi, sehingga juga terjadi fair trading, ya. Perdagangan nggak gelap gitu. Nanti saya jual CPO harganya 100, tiba-tiba dijual di tingkat Sumban harganya ekstrimnya katakan 1 juta, kok gua cuman kebagian 100 kata petaninya. Nah, itu nggak bisa lagi terjadi, unfair trading itu tidak bisa lagi terjadi dalam sistem rantai pasok. Sehingga dikatakan tadi rantai pasok itu sifatnya yang terkenal, saya sering sampaikan menjadi 3T, trusted, terpercaya, transparan, dan traceable. Trusted itu data yang dimasukkan dalam blockchain itu terpercaya, nggak bisa diubah oleh siapapun. Transparan tadi karena dia bisa dilihat dari ujung ke ujung. Traceable nih kalau kita ingin melakukan pelacakan, karena dia tadi block dan chain, jadi dia seperti tali. Kalau kita ingin melihat dari kita berpegang kita sekarang konsumen ingin melihat di hulunya apa, tinggal tarik aja tali itu, jadi mudah. Bayangkan kalau pencatatannya bukan dengan blockchain, maka kita harus mencari rangkaian tali itu di berbagai tempat, sehingga itu akan sulit sekali ditelusuri. Nah, karena dia udah berbentuk tali, maka dia menjadi traceable, mudah sekali, bahkan dalam hitungan detik. Nah, ini gambaran dari perbedaan antara general dan distributed, antara common dan distributed. Anda lihat di sini, kalau yang common general ledger di sini catatannya cuma satu. Kalau kita ingin memantau isi kulkas kita sebagai suatu hal yang penting, maka itu ada 5, 10, dan 7 di situ kan. Lalu dicatat, ditempel di kulkas, ada 5 orang. Lalu kalau satu orang malam-malam ingin makan apel, ya ambilnya 1. Tapi dia tidak ingin diketahui, ya, bahwa dia maling 1. Yang diubah adalah jumlah apel di catatan itu 9. Kalau besok pagi ada orang bangun, apelnya 9. Tapi catatan itu sudah berubah sebenarnya. Ada 1 yang diambil kan. Nah, bayangkan kalau dia dicatat, catatannya dipegang oleh semua 5, 10, 7, ya kan. Yang 1 misalnya ingin mengubah yang tengah itu, dia ingin mengubah, dia ingin makan apel, dia ubah. Apa yang dia ubah? Catatan dia sendiri yang dia ubah. Catatan orang lain tetap 5, 10, 7, 5, 10, 7. Sehingga orang bangun pagi-pagi, kok apel kita tinggal 9. Lah, kata yang tengah, enggak kok 9, kok apel kita tinggal, enggak kok memang 9 kok. Nah, itu di catatan kamu, catatan saya itu 10. Maka tidak akan terjadi kecurangan. Nah, itu tentu saja tidak hanya jumlah, mutu juga seperti itu, kehalalan juga seperti itu. Kok tadinya halal sekarang menjadi nggak halal, itu bisa terjadi dalam sistem logistik halal, transportasinya mungkin bercampur di tengah jalan dan seterusnya. Nah, catatan itu tidak bisa diubah dan dilihat oleh semua orang, 5 orang ini melihatnya. Nah, kalau dalam sistem halal dilihat oleh BPJPH, dilihat oleh MUI, dilihat oleh konsumen, dilihat oleh tukang jagal, semua bisa melihat itu dan orang tidak bisa mengubah, ya, secara sepihak. Nah, ini ilustrasi tadi, saya pikir ini bisa kita sampaikan dengan lebih ringkas, itu block dan itu chain. Nah, yang di bawah itu adalah talinya. Tali ini berupa hash, sehingga 5B7C, itu akan diikat dengan yang setelahnya kan, yang catatan 3, 2 diikat.
Kalau orang ingin mengubah catatan 2 ini, nah ada yang mengubah nih. Saya nggak ingin orang tahu bahwa sebenarnya stok CPO kita tuh 100 ton. Bilang aja 50. Karena 50 itu mau saya jual secara gelap ke luar negeri. Itu tidak bisa terjadi. Karena dari petani dari blok 1, dia itu 100. Catatannya tadi kan udah dilihat oleh semua orang. Maka terputuslah dia ke yang ketiga. Nah, inilah kekuatan dari teknologi blockchain ini sehingga hal ini bisa mencegah ketidakjujuran ya sampai tingkat yang mungkin sampai 0% ketidakjujuran itu bisa dicegah. Ini cara kerja blockchain seperti tadi kita lihat bahwa semua transaksi ya itu diperlihatkan dulu ke semua peer. Ini ada 4 peer. Kalau semua peer-nya ini sudah bilang oke, seperti tadi apelnya 10 ya 10, oke. Tapi kalau dia bilang 9, lihat dulu, wah ini berarti tidak bisa masuk ke dalam blok. Atau sebaliknya, tadinya tadi ada 5, diambil 1, yang bilang ini enggak saya ambil, memang dia 4. Dia cek, maka ini tidak terjadi kesepakatan, maka dia tidak masuk ke dalam catatan yang di bawah, ke dalam blok itu. Nah, inilah yang memberi kekuatan kepada teknologi ini untuk selalu menampilkan atau menyimpan data yang trusted dan transparan. Nah, ini adalah contoh-contoh ya bagaimana ketertelusuran ya. Contohnya ini ada real case, use case ini para pemirsa UGTV sekalian yang dibuat oleh mahasiswa S3 saya, bagaimana mahasiswa S3 dan juga yang sedang berlangsung sekarang untuk PAMCO, kita membuat untuk kelapa sawit ketertelusurannya. Artinya kebutuhan Uni Eropa sekarang itu adalah bahwa sawit yang dijual ke dia itu tidak boleh itu berasal dari pertanian yang merusak hutan, deforestation. Lalu bagaimana membuktikan hal itu? Tentu kita telusuri ini dari mana kan. Nah, penelusurannya tentu tidak bisa sistem biasa, konvensional. Mana catatannya? Dikasih catatan, mana Excelnya? Dikasih Excel, diubah aja sama di tengah jalan. Ini nggak merusak hutan kok. Maka mereka tidak percaya. Tapi kalau berdasarkan blockchain, maka mereka akan percaya. Sehingga ini sudah menjadi keharusan juga untuk produk-produk kita, terutama untuk luar negeri, itu harus dicatat berdasarkan sistem pencatatan berbasis blockchain. Ini untuk kopi juga begitu, originalitas kopi ya. Kita bisa juga melihat ini smart traceability system, itu juga ini kopi ini dari mana dan 100% apa tidak. Seperti tadi bisa kopi dicampur dengan kopi lain, itu bisa terjadi. Kita tidak melihatnya secara fisik bahwa dia tercampur atau tidak, tetapi kita melihat dari riwayat catatannya tadi. Dia dibeli dari mana, pergi ke siapa, diangkut pakai apa, jumlahnya berapa, mutunya berapa. Dilihat kalau terjadi anomali atau ketidak harmonisan di dalam pencatatan atau ada yang aneh, ada yang janggal, maka itu pasti terjadi kejahatan. Nah, itu kalau kejanggalan tadi dilihat dari bagaimana itu catatan yang diubah itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem. Nah, itu saya pikir yang bisa saya sampaikan. Saya memang mempercepat ya, sehingga kita bisa memahami, ya, memang sudah habis ya, memahami teknologi blockchain ini, bahwa dia menunjang kejujuran. Caranya bagaimana? Caranya sederhana. Saya ulangi lagi. 1, catatan dicatat di dalam bentuk blok, dihubungkan dengan catatan lain secara kronologis, kemudian dibagikan ke semua orang. Nah, ini penting dibagikan. Kelihatannya sederhana, tapi sistem pencatatan ini sejak Nabi Adam dulu itu baru sampai ditemukan baru tahun 2010, ya kan? Nah, luar biasa juga kan gitu kan. Dan ke depan juga terus kalau ada sistem pencatatan lain mungkin terus diperbarui, ya. Terus ada lagi sistem pencatatan yang lain, tetapi tetap pencatatan ini akan diperlukan, dan semakin itu pencatatannya trusted, transparan, dan traceable, semakin itu diperlukan untuk menjaga efisiensi dari agroindustri sehingga agroindustri kita menjadi sustain. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Prof. Yandra. Nah, ini saya ada satu pertanyaan Prof yang menggelitik ya. Saya menggelitik dengan pertanyaan ini. Tentang fair trading, Bro.
fair trading ya, oke. Sekarang kan banyak kasus, Prof ya. Ya. Artinya petani itu merugi ya gitu ya. Iya. Artinya pihak tertentu semakin untung, petaninya rugi nih. Jadi dengan blockchain ini bisa dihindari, Prof. Iya, ya, jelas karena tadi kita bisa mencatat kan, harga tadi kan transparan, harga dari petani ke pedagang 100, pedagang ke industri. Kelihatan ya. Jadi semua 1.000 kan, ya. industri ke eksportir kok jadi 10.000 nih. Nah, harusnya kan persentase itu kan harus Jelas ada. ya, kelihatan. Sekarang kita tanya petani, kamu tahu nggak sebenarnya sawit kamu harganya berapa di nggak tahu saya, bahasa bodoh yang jelas itu udah jual kan. Iya. Tapi sekarang dalam hitungan detik dia lihat, oh harganya jadi mana? Dia nggak mau lagi jual dengan harga 1.000 kan gitu. Iya, betul. Sehingga ada fair profit distribution. Nah, karena itu tadi transparansi tadi. Semuanya visible ya. Semuanya visible, kelihatan terjawab, semua. ya. Sehingga nggak ada yang ditutupi ya gitu. Nggak ada itu, Bi. Nah, tapi ini terkait dengan transparansi ini kan berarti semua terbuka nih, Prof. Ya. Kira-kira ada nggak sih, Prof, resistensi ya, arti dari industri ya? Kan berarti kita mesti buka semua, buka-bukaan semua kan, semuanya bisa melihat Ya. dari mulai dari baik dari sisi on farm maupun off farm sampai perjalanan sampai ke konsumen. Kira-kira yang kita buka informasi itu apakah semua informasi atau ada mungkin batasan tertentu, Prof? Ya, baik, yang tentu saja informasi itu ada yang public, ada yang private. Ya. Nah, di blockchain itu juga ada private dan public. Artinya data yang private sifatnya kita simpan off-chain, ya, nggak perlu. Data yang kita blockchain kan, itu hanya data yang memang harus Public. diketahui oleh semua orang. Harus diketahui, nggak boleh kita simpan. Iya. Dan tapi juga sifatnya kan juga tadi di semua orang itu dalam tanda petik lebih dari satu orang yang penting, ya. Sebagai gambaran, kami membuat blockchain untuk LNSW ekspor impor itu ada 9 node. Jadi 9 ini yang boleh lihat. Nah, diantaranya ada kepolisian, karantina dan lain-lain. Dia harus buka ke 9 ini. Mungkin ke semua orang sih tidak. Artinya orang nggak bisa lihat, perusahaan lain nggak bisa melihat. Tetapi polisi harus bisa lihat dong data. Iya. Ya kan? Kemudian apa bagian imigrasi harus bisa lihat dong. Bea cukai harus bisa lihat. Nah, itu yang penting. Kalau hanya satu orang lihat, bea cukai saja misalnya. Bea cukai bisa kong kali kong dia kasih koper baru tapi koper isinya uang semua kan pasti nanti diganti itu datanya kan. Dari bawang putih menjadi motor Harley kan bisa terjadi. Nah, itu dia. Tapi kalau dengan sistem terdistribusi dan tadi orang ada orang lain melihat, polisi melihat bahwa terjadi perubahan yang Semua tidak. pihak bisa melihat ya. Ya, semua dalam hal ini ya semua itu kalau di itu terkait bisa dengan 9, publik bisa ya. semua ya kan gitu. Tergantung bagaimana pengaturan. Ya, lebih dari satu pihak yang Satu bisa pihak melihat. ya, bisa melihat ya. Nah, ini tentunya akan menarik untuk dilaksanakan, Prof. Artinya kan semuanya akan terjaga ya. Ya. Termasuk juga mungkin ya akan terhindari juga misalnya kayak daging oplosan gitu ya. Ya, benar. Kemudian produk-produk pertanian yang mungkin apa namanya tadinya mungkin bisa dimanipulasi di tengah-tengah, sekarang nggak ada blockchain, berarti dari apa namanya end to end ini berarti udah terbuka semua ya, kelihatan semua bisa melihat ya apa yang terjadi di lapangan ya. Sehingga mungkin kalau saya minum kopi, Bro, misalnya saya mungkin bisa tahu, Bro, ini kopi dari mana nih gitu. Oh, ini kopi dari misalnya dari Flores Bajawa misalnya gitu ya. Tapi dari mana kebunnya kan gitu ya. Mesti bisa ketahuan, Bro, ya. Ya, sampai bisa dites Kelihatan ya. kebunnya di mana, apa misalnya kopinya kalau disemprot pakai pestisida apa atau kopi organik atau ketahuan, ya, bisa kita lihat Ketahuan, semua ya. Baik. Menarik nih, Prof. Nah, sekarang saya mungkin mau ke Pak Afianta dulu nih kira-kira. Ini kan dalam blockchain, apakah masing-masing institusi mungkin kan punya yang terlibat ya, pihak-pihak terlibat kan dalam sebuah sistem blockchain nih, Pak Afi. Nah, kira-kira mungkin nggak sih ada inter blockchain gitu ya? Apa mungkin apa nyebutnya global blockchain atau interoperability antar sistem blockchain ini mungkin nggak sih, Pak Afi? Ya, memang sekarang di dunia ini ada berbagai macam platform blockchain dan jaringan blockchain yang ada, baik yang privat berarti seperti yang tadi Pak Jandra katakan, ada 9 node yang privat, kemudian ada yang bisa open ke publik. Ada juga yang private blockchain yang memang dikhususkan, public blockchain yang dikhususkan untuk digunakan oleh berbagai macam pihak dengan atas nama keterbukaan tadi. Nah, ada teknologi yang sudah memanfaatkan berbagai macam platform ini untuk kemudian diinteroperabilitaskan satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau kita sudah ada smart contract yang bisa kita deploy di beberapa jaringan blockchain,
Kemudian dengan menggunakan inter-blockchain platform ini kita bisa menyatukan atau bisa mengintegrasikan smart contract tersebut. Sehingga misalnya ada supply chain di negara A gitu di deploy di jaringan A gitu ya, kemudian di negara yang lainnya di deploy di jaringan X, dan ini mau saling berbicara karena ekspor import misalnya, maka kita bisa menyatukan hal tersebut dengan menggunakan interchain teknologi tersebut. Oke, terima kasih. Sebelum saya ke Prof Taufik, saya mampir ke Prof Yanda. Dulu sebentar, Prof. Ini tadi ada kata istilah smart contract. Ya. Ini kalau saya ingin tahu, ini bentuknya kayak apa sih, Prof? Artinya, apakah ini yang disebut dengan otomasi dalam blockchain, sehingga semua yang disepakati dalam kontrak itu akan berjalan, tapi kan ini pasti bukan kertas, Prof, ya? Pasti bukan hanya file biasa ya, tapi ini apa sesuatu yang mungkin akan mengotomasi sistem blockchain, yang mungkin bisa diberikan pencerahan. Ya, baik, smart contract itu sebenarnya sebelum ada blockchain juga ada smart contract. Nah, tapi sifatnya yang berbeda. Jadi kalau didefinisikan, smart contract itu pada prinsipnya adalah program komputer yang mencatat kontrak antara kedua belah pihak, di mana kalau kontrak itu disepakati, maka secara otomatis dieksekusi. Ya, terjadi perpindahan barang, terjadi perpindahan uang, dan dicatat di dalam kontrak itu. Nah, itu smart contract. Nah, dengan adanya blockchain, smart contract ini didistribusikan. Jadi smart contract ini dilihat oleh semua orang. Bahwa itu orang itu bertransaksi, dua orang tuh. Udah terjadi, mereka udah sepakat barangnya 100 ton, harganya 10.000 per ton. Udah sepakat dan dieksekusi. Nah, orang lain melihat dan dia melihat terjadi, oh orang ini uangnya udah pindah, barangnya udah pindah ke sini. Sudah deal dan sehingga kalau dia mau beli lagi dengan dia punya uang 10.000, udah beli 10.000, kok dia bisa beli lagi ke tempat lain? Nggak mungkin, uangnya kan tidak ada. Seperti itu. Jadi orang bisa melihat perjalanan uang dan barang di dalam suatu network itu dengan transparan, dengan jujur. Baik. Jadi begitu. Jadi ada blok, ada chain yang menghubungkan itu, yang tadi ada hash ya. Itu hashnya per blok sendiri, dan juga hash setiap blok berikutnya punya hash yang sebelumnya juga, Prof, ya. Iya, punya dan hash juga nantinya juga akan disimpan oleh yang setelahnya, sehingga itu saling terkait menjadi sebuah chain itu ya. Di dalam blockchain itu berjalan smart contract, sehingga itu akan mengotomasi perjalanan itu dari mulai kapan di deliver, kapan kemudian dikembalikan di pembayaran dan sebagainya gitu ya. Baik, ini terakhir saya mau ke Prof Taufik nih, Prof. Ini dengan teknologi blockchain, tadi ada IoT, segala macam, Prof, ya. Ini kan sekarang kita lagi marak-maraknya bicara tentang energy consumption ya, konsumsi energi. Itu kan, kan sistem makin kompleks mungkin ya, gitu ya. Kemudian dengan berbagai macam device sebagainya, kira-kira komentar Prof Taufik kira-kira gimana, Prof, terkait dengan konsumsi energi? Apakah dengan adanya sekarang ada energi baru terbarukan juga, Prof, ya, mungkin ya. Apakah perlu juga mungkin mendampingi sistem ini supaya penggunaan energi itu menjadi lebih efisien? Iya. Ada paradigma baru ya yang disebut sebagai green computing, ya. Jadi itu adalah satu paradigma di mana semua device itu diharapkan mempunyai tingkat penghematan yang semakin lama itu semakin bagus ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, itu nanti tergantung dari salah satunya dari protokol di luar, tentu saja dari sisi hardware-nya yang makin lama juga diharapkan itu semakin ramah lingkungan dan hemat energi. Jadi dengan semakin luasnya penggunaan dan aplikasi digital supply chain ini, tentu saja nanti kita bisa bayangkan ada sekian banyak tambahan ya, barangkali secara eksponensial itu akan banyak sekali device-device yang tersambung ke IoT dan blockchain, dan itu tentu saja nanti akan memerlukan ya konsumsi energi yang banyak sekali gitu. Jadi dengan paradigma green computing ini ke depan itu diharapkan bahwa penggunaan energi dan penggunaan bahan material yang akan dipakaikan dalam implementasikan ya baik IoT dan blockchain itu juga akan semakin murah gitu. Makin murah. Ya, itu yang sekarang itu juga sudah menjadi satu kesepakatan internasional dan menjadi salah satu isu yang juga dibahas di SDGs ya. SDGs. Ya. Pencapaian kita ini ya, harus kita upayakan ke sana ya, baik. Iya. Silakan, Prof. Nah, di dalam blockchain sendiri ya, di dalam blockchain sendiri itu kan algoritmanya itu untuk
proof of work, kan sulit, POW, butuh sumber daya besar. Sekarang orang pindah ke proof of stake. Nah, kemudian dicari algoritma sehingga konsumsi energi itu semakin lama semakin rendah. Nah, mungkin juga akan timbul juga blockchain, itu kan linear itu. Nanti terjadi menggunakan graph yang disebut dengan DAG ya, distributed graph ya, acyclic graph. Jadi dia nyimpannya tuh nggak semua disimpan dari ujung ke ujung jutaan, tapi cukup 10 secara graph menyimpan 10 ke belakang dan seterusnya. Artinya orang menghasilkan teknologi, kalau teknologi ini dirasakan akan mengkonsumsi energi besar, terus orang berpikir agar bagaimana energi itu dikurangi dengan menemukan lagi algoritma baru. Demikian Pak, bukan berarti teknologinya nanti di stop atau nggak digunakan, malah lebih susah lagi kan gitu. Susah, ya. Tapi dicari caranya agar dia solusi lainnya, alternatifnya. yang lainnya. Tapi Baik. harus mikir tapi Pak. Demikian Pak. Baik, terima kasih Prof. Yandra, Ya. Prof. Taufik, Pak Afinanta. Ya. Kita sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak nih ya, karena topik ini sangat menarik ya, dan rasanya sangat sesuai ya untuk Indonesia ya gitu ke depannya. Apalagi dengan adanya IKN. Harapannya ke depan bahwa penerapan teknologi ini sudah bisa diimplementasikan di sana, karena sana dengan sistem yang sama sekali baru kita bisa terapkan mungkin akan lebih mudah, bukan mudah tapi lebih mudah dibanding penerapan sistem yang sudah ada. Dan mungkin pemirsa JTV, kita sudah dengarkan selama 3 segmen terkait dengan bagaimana digital supply chain itu diterapkan, dari mulai bagaimana gambaran dari seluruh spektrum di supply chain, kemudian tadi oleh Pak Afinanta, oleh Prof. Taufik, silakan juga mengenai sistem IoT network yang bisa mengambil data secara real time dari lapangan, sehingga data-data yang dikelola atau diolah oleh sistem supply chain ini dapat memperoleh data yang akurat dan juga dapat untuk kebutuhan prediksi ke depan. Dan tadi Prof. Yandra juga sudah sampaikan bagaimana blockchain ini sebagai teknologi pamungkas gitu ya, untuk bisa mengcover bagaimana digital supply chain ini bisa menjaga bagaimana dari from land to table itu dapat terjaga dengan baik. Baik, saya ucapkan terima kasih Prof. Taufik, Prof. Yandra, Pak Afinanta atas waktunya. Kita kayak perlu ngopi bareng lagi, Prof, diskusi lebih panjang lagi terkait hal ini, tapi waktunya sudah sangat terbatas. Dan pemirsa UTV, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami selama 9 menit ke belakang tadi, dan mudah-mudahan materinya bermanfaat dan tentunya nanti akan diteruskan oleh materi-materi selanjutnya. Dan saya, Tugas Maulana Kusuma, serta para narasumber pada kesempatan ini, serta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.